Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syauldin Rusdi dari kelas 2C D3 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Ujung Pandang. Saya akan menjelaskan beberapa soal perpajakan. Yang pertama itu pengertian pajak menurut undang-undang. Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negeri yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi besar-besarnya kemakmuran. Perbedaan pajak dengan retribusi. Pungutan pajak berlaku untuk semua, seperti penghasilan kekayaan, laba, perusahaan, dan kendaraan. Pungutan retribusi hanya dilakukan untuk orang-orang tertentu yang menggunakan para kendaraan. Soal kedua itu pengertian NPWP atau nomor pokok wajib pajak. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda mengenai diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Nomor 3, pengertian surat pemerintah dan perbedaan SPT tahunan dan masanya. Pengertian surat pemberitahuan adalah surat yang wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak. Perbedaan SPT tahunan dan masa. SPT tahunan untuk melaporkan penghasilan atau diri sendiri yang diterima, baik penghasilan dengan tarif umum, penghasilan final maupun penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Selain itu, SPT tahunan juga untuk melaporkan harta dan uang pada akhir periode tahun pajak. SPT masa untuk melaporkan pajak penghasilan atas penghasilan diri sendiri. Karena itu sekarang dan sejak dulu tidak ada SPT tahunan PPN. Sedangkan SPT masa untuk melaporkan pajak orang lain yang kita potong atau pungut. Karena itu jenis SPT masa disesuaikan dengan pasal yang mendasari kewajiban pemotongan. Soal 4, apa konsekuensi terlambat membayar pajak dan apa konsekuensi tidak membayar pajak? Konsekuensi terlambat membayar pajak: dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.
Sanksi tidak membayar pajak. Sanksi pada pidana apabila tidak menyetorkan pajak dalam Undang-Undang KUP terhadap pasal 39 ayat 1 yang memuat sanksi pidana bagi wajib pajak yang tidak menyetor pajak yang telah dipotong atau minimal 6 bulan dan maksimal 6 tahun. Soal 5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan PPh dan perbedaan PPh badan dengan PPh orang pribadi. Pajak penghasilan PPh adalah pajak negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Pajak WP pribadi adalah karyawan yang bekerja di perusahaan Anda, sedangkan WP badan adalah supplier atau vendor yang menjual jasanya kepada Anda sebagai pengusaha. Oke, selanjutnya saya akan mengerjakan soal penghitungan PPh 21 pegawai tetap. Di sini kita bisa lihat sendiri di layar, saya sudah menuliskan soalnya agar lebih cepat dan mudah. Sawal pada tahun 2020 bekerja pada perusahaan PT Maju Mundur dengan memperoleh gaji sebulan sebesar Rp5.750.000 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp200.000. Sawal menikah tetapi belum punya anak. Pada bulan April penghasilan Sawal dari PT Maju Mundur hanya dari gaji. Oke. Di sini kita akan menghitung PPh pasal 21 di bulan April. Yang pertama itu kita isi gaji. Gajinya itu Sawal, kita bisa lihat sendiri. Gaji kita rapikan dulu. Gajinya itu sebesar Rp5.750.000. Terus pengurangan. Oke. Satu. Biaya jabatan. Di sini biaya jabatan sudah ada ketentuan 5% kali gaji. Gajinya itu Rp5.750.000. Rp5.750.000. Oke, kita kalikan 5% kali Rp5.750.000 yaitu oke, sudah dapat. Hasilnya itu Rp287.500. Oke. Yang kedua itu iuran pensiun. Oke. Iuran pensiunnya sini kita bisa lihat di soal berjumlah Rp200.000. Oke. Terus kita tambahkan biaya jabatan dengan iuran pensiun. Oke, kita tambahkan. Kita
Kita tambahkan 287.500 tambah 200.000. Oke. Kita tambahkan. Hasilnya itu 487.500 rupiah. Oke. Lanjut, kita isi penghasilan neto sebulan. Oke. Cara menghitungnya itu kita kurangkan saja. Aduh, ada salah di sini, maaf. Keliru, 487.500 rupiah. Oke. Kita kurangkan saja. Kita kurangkan 5.750.000 rupiah kurang 487.500 rupiah. Oke, kita kurangkan dulu. Oke, sudah dapat hasilnya itu 5.262.500 rupiah. Oke. Kita masuk ke penghasilan neto setahun. Penghasilan neto setahun. Dengan cara kita tambahkan, kita kalikan. Kita kalikan itu 1 tahun kan ada 12. Jadi kita kalikan 12 bulan kali 5.262.500 rupiah atau dikalikan dengan neto sebulan. Jadi kita kalikan 12 kali Rp 5.262.500 rupiah. Oke, kita kalikan dulu sambil merapikan. Kita kalikan 12 kali 5.262.500 rupiah. Oke, sudah dapat hasilnya. Hasilnya itu 63.150.000 rupiah. 63.150.000 rupiah. Oke. Terus PTKP setahun. Oke. Sini ada untuk wajib pajak sendiri. Wajib pajak sendiri yaitu ketentuannya 54 juta. Dan tambahan karena menikah. Ketentuannya sebesar 4.500.000. Oke, kita tambahkan dulu 54 juta tambah 4.500.000.
Kita tambahkan. Kita tambahkan RP 54 juta tambah 4.500.000. Oke, 58.500.000 rupiah. Oke. Terus penghasilan kena pajak setahunnya itu kena pajak setahun berjumlah, kita kurangkan saja 63.150 kurang 58.500.000. Oke, kita kurang dulu. Dan hasilnya itu 4.650.000 rupiah. Oke, lanjut. PPh pasal 21 terutang. Oke. Di sini juga ada ketentuannya sebesar 5% dikali penghasilan kena pajak setahun, yaitu 4.650.000 rupiah. Oke. 4.650.000 rupiah. Oke. Kita kalikan sambil merapikan. Oke, kita kalikan. Hasilnya itu sebesar 232.500 rupiah. 232.500 rupiah. Oke. Dan yang terakhir, PPh pasal 21 di bulan April. Oke. Sini kita isi sebesar 232.500 rupiah dari pasal 21 terutang. Kita ambil nilainya, dibagi dengan 12. Oke. Ketentuannya 12. Oke, hasilnya itu 232.500 rupiah dibagi 12. Hasilnya itu 19.375 rupiah. Oke. Inilah hasil dari PPh pasal 21 di bulan April. Ya, selanjutnya saya akan mengerjakan soal pajak penghasilan pasal 22 atas impor motor. Kita bisa lihat di layar, saya sudah menuliskan soalnya terlebih dahulu agar lebih cepat. Ya, saya bacakan soalnya dulu. PT Sawal adalah importir motor yang telah memiliki angka pengenal impor. PT Sawal mengimpor 50 unit motor dengan harga faktur $10.000 per unit. Biaya asuransi dan biaya angkut yang berkaitan dengan impor motor tersebut masing-masing adalah $3.000 dan $7.000. Biaya untuk yang dibayar oleh PT Sawal ini ditetapkan oleh PT Sawal sebesar 5% dari shift bea
masuk tambahan sebesar 20% dari shift. Kurs pada saat itu ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebesar 1 US dollar sama dengan Rp9.000. Berapa PPh pasal 22 yang harus dibayar? Oke. Yang pertama itu kita masukkan harga faktur. Di sini harga faktur ialah atau cara mengerjakan harga faktur. Yang pertama itu kita menuliskan jumlah impor dari soal ini. Jumlahnya itu 50 unit motor. Terus kita kalikan dengan harga per unit, ya. Harga per unitnya itu kita bisa lihat di soal lagi 10.000 US dollar. 10.000 US dollar. Kita kalikan dulu. Kita rapikan dulu sekalian. Ya, hasilnya itu 50 unit motor kali 10.000 US dollar adalah 500.000 US dollar. Selanjutnya kita isi biaya asuransi. Oke. Biaya asuransi. Biaya asuransinya sini kita bisa lihat di soal. Biaya asuransinya itu yang pertama bedeng. Biaya asuransi kita bisa lihat di layar 3.000 US dollar. Oke. Selanjutnya biaya angkut. Biaya angkutnya itu 7.000 US dollar. Ya, betul, itu ada di soal 7.000 US dollar. Oke. Agak ribet karena di Word HP. Oke. Jadi selanjutnya itu kita isi shift. Cara mencari shift itu kita tambahkan saja harga faktur, biaya asuransi, dan biaya angkut. 500 US dollar itu tambah 3.000 US dollar tambah 7.000 US dollar berjumlah 510.000 US dollar. Terus bea masuk. Bea masuk kita bisa lihat di soal itu. Bea masuk yang pertama itu 5%. Terus kita kalikan dengan shift. Oke. Shiftnya itu sudah tadi 510.000 US dollar. Oke. Kita kalikan dulu 5% kali 510 US dollar.
Oke, 5% kali 510 US dollar itu berjumlah 25.500 US dollar. Terus selanjutnya bea masuk tambahan. Bea masuk tambahan. Kita bisa lihat di soal yaitu 20%. 20%. Oke. Kita kalikan lagi dengan shift. Shiftnya itu berjumlah 510 US dollar. Oke. Kita kalikan lagi. Oke, 20% kali 510 US dollar itu. Oke, sudah dapat. Yaitu berjumlah 102.000 US dollar. 102.000 US dollar. Oke. Dan kita bisa isi nilai impor. Nilai import itu kita tambahkan saja dari shift 510 US dollar bea masuk yang 5% kali 510.000 US dollar 25.000 US 25.500 US dollar dan bea masuk tambahan 20% kali 510.000 US dollar ya berjumlah 102.000 US dollar. Oke, kita tambahkan dulu. Ya, jumlahnya itu 637.500 US dollar. 637.500 US dollar. Oke. Terus kita impor ke nilai rupiah. Oke. Nilai impor dalam rupiah. Oke. Oke, kita isi dulu. Nilai impornya itu 637.500 US dollar dikalikan harga rupiah. 1 rupiah itu kita bisa lihat di soal lagi berjumlah 9.000 rupiah. Oke, kita kali 9.000 rupiah. Hasilnya itu kita rapikan dulu sambil mengalihkan. Oke, jumlahnya itu setelah dikalikan 637.500 US dollar kali 9.000 rupiah sebesar 5.737.500.000 rupiah. Terus kita masuk ke PPh 22 yang harus dipungut. Memiliki api. Oke, di sini PPh 22 yang harus dipungut itu ketentuannya 2,5%. Terus kita kalikan dengan 5
miliar atau hasil dari nilai impor dalam rupiah, yaitu sebesar 5.737.500.000 rupiah. Oke, sekian dan terima kasih. Inilah yang dapat saya sampaikan di video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.